Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati ta'limil lughah al-arabiyyah Arab with Zia. Selamat datang di channel belajar bahasa Arab, Arab with Zia. Huna sanata'allamul lughah al-arabiyyah minal bidayah ma'a Ustadzah Maziyah. Di sini kita akan belajar bahasa Arab mulai dari awal bersama Ustadzah Maziyah. Idzan yalla mubasyaratan nabda darsana al-yawm bi qiraatil basmalah ma'an. Kalau begitu, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul yawm, ad-darsu ats-tsani 'anil usrah. Nah, hari ini kita akan pelajari bab kedua tentang keluarga. Silakan simak ya di halaman 6. Judulnya Usrati, yang artinya keluargaku. Kita coba simak nih, ada beberapa kosakata baru. Biasanya pada silsilah keluarga dalam bahasa Arab, ketika kita ingin memanggil ayah, kita menyebutnya abun, ab, abi, atau abati. Kalau misalnya kita ingin memanggil ibu, ummun, atau ummi. Kalau misalnya kita ingin memanggil kakek, kita biasa memanggilnya dengan jaddun atau jaddi. Sedangkan ketika memanggil nenek, kita sebut dengan jaddatun atau jaddati. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa kok ada abi, umi, jaddi, jaddati? Kenapa ada akhiran kasrah di belakangnya? Nah, panggilan abun kemudian ditambahkan dengan kasrah itu untuk menyebutkan panggilan ab untuk ayah kita. Jadi misalnya, saya ingin menyebut atau memanggil ayah saya, maka saya akan menyebutnya abi. Begitu juga dengan ibu. Kalau misalnya ibu saya, berarti saya sebut dengan umi. Kakek saya jaddi, nenek saya jaddati. Tapi kalau misalnya kita sebut ayah orang lain, misalnya ayahnya Faisal, maka kita sebut dengan Abu Faisal atau Ummu Faisal, ibunya Faisal, atau kakeknya Faisal jaddu Faisal, neneknya Faisal jaddatu Faisal. Begitu ya. Nah, lanjut lagi ke kosakata berikutnya. Ketika kita akan memanggil paman, kita biasa memanggil dengan ammun secara umum atau ammi, paman saya. Ketika memanggil bibi, kita sebut dengan ammatun secara umum atau ammati, bibi saya. Ketika kita memanggil saudara laki-laki, baik itu kakak ataupun adik ya, secara umum adalah akhun. Tapi kalau misalnya saudara laki-laki saya, kita sebut dengan akhi. Kalau misalnya kita mau menyebut saudara perempuan, entah itu kakak perempuan atau adik perempuan, secara umum kita sebut dengan ukhtun. Kalau saudari kita, berarti ukhti. Bagaimana dengan anak laki-laki? Kita sebut dengan ibnun. Misalnya, anak laki-laki paman berarti ibnu ammi. Anak laki-laki bibi berarti ibnu ammati. Seperti itu. Kalau anak perempuan kita sebut dengan bintun untuk anak perempuan secara umum. Tapi kalau misalnya kita sebut anak perempuan saya, tinggal ditambahin ya kasrah di belakangnya, binti. Seperti itu ya. Nah, untuk mempermudah hafalan, di sini ada lagunya nih, lagu keluarga. Saya coba nyanyikan ya. Mohon maaf nih kalau misalnya suara saya mungkin kurang bagus ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa membantu teman-teman semua dalam belajar mufradat bahasa Arab. Ya, iramanya pakai irama bebek angsa ya. 1, 2, 3. Abun itu ayah, umun itu ibu, jadun itu kakek, jaddatun nenek,
Amun itu paman, ammatun itu bibi, la 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 la. Akhun saudara, ukhtun saudari, ibnun anak ikhwan, bintun anak ahwat, itu semua adalah keluarga, la 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 la. Ya, bisa pada niruin kan nih? Silakan dipraktekkan di rumah ya. Aja. Wal'an mubarasatul hiwar. Sekarang kita akan mempraktikkan percakapan. Al-hiwar atau percakapan ini sebaiknya dipraktikkan oleh minimal 2 orang ya. Bisa antara kalian dengan teman atau mungkin saudara yang ada di rumah. Tapi kalau misalnya belum memiliki teman ataupun saudara, teman-teman bisa mengikuti percakapan yang saya bacakan ya. Diulang-ulang aja di rumah. Kalau gitu sekarang saya bantu bacakan dan teman-teman menyimak dengan baik ya. Al-hiwar baina Hamzah wa Zainab. Percakapan ini antara Hamzah dan Zainab. Hamzah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah, Sabahal khair, kaifa haluki? Zainab, Sabahan nur, alhamdulillah, ana bi khair. Hamzah, Man hadha ya Zainab? Zainab, Hadha abun. Man hadhihi ya Hamzah? Hamzah, Hadhihi ummun. Nah, sementara ini paham gak artinya? Kalau gitu kita coba ulangi lagi dengan artinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa haluki? Selamat pagi, bagaimana kabarmu? Sabahan nur, alhamdulillah, ana bi khair. Selamat pagi juga, kabar saya baik. Man hadha ya Zainab? Siapakah ini wahai Zainab? Hadha abun, ini ayah. Man hadhihi ya Hamzah? Siapakah ini wahai Hamzah? Hadhihi ummun, ini ibu. Nah, mungkin teman-teman memperhatikan ya, ada beberapa kata, yaitu hadhihi dan hadza yang diartikan sebagai ini. Tapi kenapa kok ada 2 ini dalam bahasa Arab? Nah, ini atau disebut juga dengan isim isyarah adalah sebuah kata tunjuk, hadza dan hadhihi. Penggunaan kata hadza dalam bahasa Arab yaitu untuk menunjukkan kata benda muzakkar jenis laki-laki dan yang tanpa akhiran huruf tak marbutah. Contohnya adalah abun. Kita menggunakan hadza abun. Adapun penggunaan kata hadhihi dalam bahasa Arab yaitu untuk menunjukkan kata benda muannats jenis perempuan dan yang berakhiran huruf tak marbutah. Contohnya adalah ummun. Hadhihi ummun. Kalau misalnya Hamzah pakai hadza apa hadhihi nih? Hadza dong ya, soalnya Hamzah adalah kata muzakkar atau kata untuk laki-laki. Sedangkan Zainab adalah kata muannats. Jadi kita sebutnya dengan hadhihi Zainab. Nah, kalau misalnya masih bingung boleh tanya loh ya di kolom komentar. Jangan sengkan-sengkan. Sekarang kita masuk ke tamrinat atau latihan soal. Latihan soal yang pertama, beri tanda silang pada A, B atau C
untuk jawaban yang benar. Kita coba nih, soal yang pertama. Keluarga saya dalam bahasa Arab adalah A. Usrati, B. At-ta'aruf, atau C. At-tahiyyat. Gampang banget ya, kalau at-tahiyyat sama ta'aruf kemarin sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Berarti kira-kira jawabannya apa nih? Langsung aja ya, silang di modul kalian masing-masing. Masuk ke soal nomor 2. Kata jaddun artinya adalah A. Paman, B. Ayah, atau C. Kakek. Kalau ayah jelas ya, artinya dalam bahasa Arab adalah abun. Nah, kalau jadun kira-kira paman atau kakek nih? Silahkan silang di modul kalian masing-masing. Lanjut ke soal nomor 3. Ini adalah nenek. Dalam bahasa Arab adalah, wah kalau nenek karena perempuan pasti pakai hadhihi ya. Wah ternyata jawabannya hadhihi semua nih. Yang A, hadhihi ummun, yang B, hadhihi ammatun, atau yang C, hadhihi jaddatun. Nah, kalau misalnya nomor 2 tadi kita ngebahas kakek, terus yang sekarang nenek, biasanya tinggal nambahin tak marbutoh aja nih di belakangnya. Kira-kira yang mana ya? A, B, atau C? Langsung silang aja ya di modul kalian masing-masing. Lanjut ke soal nomor 4. Ammatun artinya adalah A. Nenek, B. Bibi, atau C. Saudari. Yang mana kira-kira? Yang nenek udah dibahas di nomor 3 ya. Lanjut aja deh, langsung silang jawabannya di modul. Kemudian soal nomor 5. Kata tanya untuk menanyakan seseorang adalah A. Man, atau siapa, B. Hadza, atau ini, C. Ya, yang artinya wahai. Untuk menanyakan seseorang berarti orang nih. Jelas ya, dalam bahasa Indonesia aja kita udah tahu jawabannya. Langsung aja silang jawaban yang paling benar di modul kalian masing-masing. Lanjut ke soal nomor 6. Kata ibnun artinya adalah A. Anak perempuan, B. Anak laki-laki, atau C. Saudara. Udah dibahas ya, ayo masih inget nggak? Langsung silang di modul kalian masing-masing ya. Ke soal nomor 7. Ini adalah paman. Dalam bahasa Arab adalah A. Hadza akhun, B. Hadza abun, atau C. Hadza ammun. Langsung silang. Gampang ya, insya Allah gampang. Atau kalau misalnya lupa, boleh diputar ulang dari awal video ini. Langsung silang jawaban yang paling benar di modul kalian ya. Lanjut ke soal nomor 8. Ungkapan man hadza artinya adalah apa ayo? A. Siapa namamu? B. Siapakah ini? Atau C. Bagaimana kabarmu? Udah ada clue-nya ya. Udah ada clue-nya nih. Hadza kan artinya ini. Berarti kira-kira yang mana dong? A, B, atau C? Silang di modul kalian masing-masing. Lanjut ke soal nomor 9. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat man hadhihi, hadhihi noktah noktah, atau hadhihi titik-titik adalah, kalau hadhihi jawabannya pasti mu'annats atau perempuan. Yang mana nih kira-kira? A. Ibnun, atau B. Jaddatun, atau C. Ammun. Silahkan jawab di modul kalian masing-masing ya. Lanjut ke soal nomor 10. Kata bintun artinya adalah A. Bibi, B. Saudari, atau C. Anak perempuan. Pasti gampang banget. Oke, lanjut. Silahkan isi jawabannya di modul kalian masing-masing. Kalau ada pertanyaan boleh banget loh ya, tanya di kolom komentar atau tanya di grup kelas. Nah, untuk tamrin yang kedua,
atau soal yang kedua adalah istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Meskipun mengisi titik-titik di bawah ini dan teman-teman harus menuliskan jawabannya sendiri, tapi di sini sudah ada beberapa kata bantu nih ya. Ada kata bantu jaddatun, abun, ammatun, amun, dan ukhtun. Bahkan sudah ada ilustrasi gambarnya. Insya Allah makin mudah ya. Coba kita lihat soal nomor 1. Man hadhihi? Hadhihi nuqtah nuqtah. Soal nomor 2. Man hadha? Hadha nuqtah nuqtah. Soal nomor 3. Man hadhihi? Hadhihi nuqtah nuqtah. Soal nomor 4. Man hadha? Hadha nuqtah nuqtah. Soal nomor 5. Man hadhihi? Hadhihi nuqtah nuqtah. Kalau saya lihat sih ini bahkan teman-teman nggak terlalu banyak mikir loh. Karena apa? Kita kan sudah tahu nih kalau hadhihi untuk muannats atau perempuan, sedangkan hadza adalah untuk muzakkar atau laki-laki. Nah, pas banget nih di samping gambarnya itu langsung ada gambar anggota keluarga perempuan atau laki-laki. Berarti yang perlu teman-teman lakukan adalah apa? Tinggal tulis ulang ya. Oke, kalau gitu silahkan langsung dikerjakan di modul kalian masing-masing. Sedangkan untuk tamrin ketiga, hubungkan kosakata berikut dengan garis. Ya, ini agak sedikit mikir, tapi insya Allah masih mudah. Yang pertama adalah ammatun. Ini sudah dikasih jawaban ya. Ammatun adalah bibi dalam bahasa Arab karena dia muannats, makanya ada tak marbutoh di belakangnya ya. Kalau paman apa? Amun ya. Terang aja, paman nggak ada di soal. Tapi ini pengetahuan umum aja. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab itu biasanya kata yang bertak marbutoh itu biasanya untuk muannats dan muzakkarnya biasanya tanpa tak marbutoh. Walaupun nggak selalu begitu ya, seperti abun dan umun. Umun nggak pakai tamar butuh, tapi ternyata dia muannats. Ada sih yang kayak gitu, tapi hanya sebagian kecil aja. Kebanyakan pasti diakhiri ta untuk muannats dan tanpa ta untuk muzakkar. Oke, lanjut aja ke soal nomor 2. Jaddun. Langsung buat garis ya. Ukhtun. Kemana nih garisnya? Kalau akhun, kemana ya garisnya? Kalau abun, langsung aja digaris. Gampang banget ya. Sedangkan untuk latihan menulis, kita sekarang ketambahan huruf-huruf hijaiyah baru nih. Huruf yang pertama, dal. Dal. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti huruf D ya. Kemudian huruf yang kedua, zal. Zal. Seperti huruf D dan Z dalam bahasa Indonesia ya. Zal. Kemudian huruf ra. Ra. Seperti huruf R dalam bahasa Indonesia. Dan zai. Zai. Seperti huruf Z dalam bahasa Indonesia. Kemudian huruf hijaiyah lainnya yang akan kita latihan tuliskan hari ini adalah sin. Sin. Seperti huruf S dalam bahasa Indonesia. Kemudian shin. Shin. Sha, sha, sha. Seperti huruf SY ya. Sha, sha, sha. Sha. SY dalam bahasa Indonesia. Kemudian huruf shad. 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 Seperti ingin bersiul ya. Shad. Shad. Kemudian huruf yang terakhir adalah bo. Bo. Seperti huruf D, kemudian ada L-nya ya. Dalam bahasa Indonesia, bo. Jadi kita ingin mengeluarkan D dan L dalam satu waktu. Bo. Begitu ya. Nah, silahkan latihan menulis di modul kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk kirimkan ke saya lewat link Google Form. Terima kasih. Syukran jazilan. Alhamdulillah, laqad intahayna minad dars al-yawm.
baru saja kita menyelesaikan pelajaran hari ini. La tansa an tursilal wajibat al-yawmiyah ilayya. Jangan lupa mengirimkan tugas hariannya ke saya ya. Idza ladaikum su'al, uktub fit ta'liqat. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Syukran ala ihtimamikum. Ila liqa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.